Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Di segmen HP Legends, segmen yang khusus ngomongin HP-HP Legends. Dan kali ini jelas Redmi Note 5 Pro masuk kategori HP Legends. Jika Redmi Note 7 kemarin bisa jadi HP Legends karena harganya yang masih stabil hingga tahun ini, maka Redmi Note 5 Pro ini adalah awal kebangkitan Xiaomi di negara kita. Material bodinya kokoh dengan desain yang elegan, spek yang sangat value for money pada masanya. Jelas jadi daya tarik tersendiri. Lalu masih setangguh itukah HP ini jika untuk kebutuhan saat ini? Yang untuk harganya udah sisa sekitar 1,1 juta rupiah aja nih. Namun sebelumnya kita cek dulu kemasan dalam box bawaannya ya. Versi yang akan saya unboxing ini adalah versi yang dari distributor. Terlihat juga dominasi tulisan China di kemasan dusnya yang berwarna merah ini. Dan saya belinya dalam kondisi yang seperti di repack, yang terlihat seperti masih segel. Saat pertama kali dibuka, langsung ada kotak kecil yang isinya buku manual yang juga berbahasa China. Di bawahnya baru ada unit smartphone-nya, yang di lapisan layarnya ada 3 fitur unggulannya, seperti AI dual kamera, 13 megapiksel front kamera, serta chipset Snapdragon 636 14nm octa-core. Dan di paling bawah ada adapter charger berdaya 10 watt, serta kabel data bawaan yang masih bertipe micro USB. Ada juga bonus pin SIM tray ejector di balik kabel datanya tadi ya. Kita beresin dan lanjut nyalakan HP-nya dulu. Ini dia tampilan awal Redmi Note 5 Pro ini. Sudah pakai tampilan MIUI 11 Global yang berbasis Android 9 Pie. Dan memori internal sebesar 64GB-nya ini sudah terpakai sekitar 9,98GB untuk sistem dan aplikasi bawaannya. Yang jelas kesan pertama begitu megang HP ini sih berasa nostalgia. Suka aja sama desainnya yang belum pakai poni atau tompel di layarnya. Lihat material bodinya ini sekilas identik banget nih sama punya Nokia 8 yang tempo hari saya review juga. Didominasi bahan aluminium di bagian bodi belakang serta framenya yang solid dan kokoh. Sehingga desainnya ini udah sekelas HP flagship di masanya, namun tentunya dengan harga yang lebih ekonomis. Layar sebesar 5,9 inch-nya ini berpanel IPS yang beresolusi Full HD+, serta sudah diproteksi Corning Gorilla Glass. Kualitas layarnya juga untuk dipakai harian seperti buka aplikasi sosmed ataupun buat nonton video YouTube masih tergolong nyaman. Cuma emang kualitas speakernya aja yang kurang, karena emang belum pakai dual speaker, layaknya HP-HP baru Xiaomi saat ini. Kurang lebih seperti ini ya kualitas audionya. Tapi untuk respon sidik jari di bagian belakangnya ini tergolong responsif, dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Lanjut ke bagian kameranya. HP ini bersetup dual kamera dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel berapertur f2.2 yang support PDAF. Dan didukung lensa bokeh sebesar 5 megapiksel berapertur f2.0. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 20 megapiksel berapertur f2.2 yang menggunakan lensa wide. Hasil jepretannya masih bisa banget nih kalau sekedar buat foto-foto kasual untuk diupload di sosmed atau juga buat kebutuhan standar lainnya. Kalau untuk hasil rekaman videonya menurut saya masih cukup oke, walau emang terasa kurang begitu smooth. Nih lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini.
Lalu gimana ya performanya chipset sekelas Snapdragon 636 ini kalau untuk dipakai kebutuhan saat ini? Dan varian Redmi Note 5 Pro yang saya review kali ini memiliki RAM 4GB bertipe LPDDR4X dengan ROM 64GB yang masih bertipe eMMC 5.1. Untuk pengetesan AnTuTu versi 8 berhasil mencapai 146 ribuan dengan skor CPU 63 ribuan dan GPU 24 ribuan. Lalu saat dites pakai aplikasi Geekbench 5, single core-nya mencapai 275 poin, dengan multi-core mencapai 1194 poin. Skor benchmark segitu sebenarnya untuk dipakai harian masih cukup oke, tapi kalau buat performa bermain game tentunya sudah kurang mumpuni. Walaupun sebenarnya masih bisa, asalkan jangan dipaksa pakai settingan terberatnya, agar gameplaynya tetap nyaman saat dimainkan. Contohnya game PUBG Mobile nih, bisa dimainin di settingan smooth medium, dengan sensor gyro yang responsif dan gak delay. Frame drop yang wajar tetap terasa pada momen tertentu, namun overall masih cukup reliable. Apalagi suhu panas HP-nya juga tergolong masih sedikit hangat dan gak sepanas waktu awal rilis dulu. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 17% dengan suhu maksimal di 43 derajat Celcius. Paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini ya. Walau belum bisa pakai grafis ultra, tapi tetap masih enak buat dimainin. Cuma ya kalau pakai settingan rata kanan, lama-lama bakal terasa untuk frame dropnya. Apalagi kalau mainnya pakai koneksi jaringan HP dan bukan pakai WiFi seperti saat saya tes ini. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15% dengan suhu panas maksimal di 41 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya cuma berkurang sekitar 5%. Dan terakhir saya tes pakai aplikasi PCMark, untuk baterai life-nya cuma bisa mencapai 5 jam 34 menit. Meskipun baterainya 4000 mAh yang support fast charge 18W, tetap saja bakal terasa boros jika untuk pemakaian yang rutin atau kinerja yang lumayan berat. Kesimpulannya, Xiaomi Redmi Note 5 Pro ini menurut saya memang layak jadi HP Legends yang masih cukup worth untuk dipakai di tahun ini. Dengan harga yang udah setara HP entry, kalian masih bisa dapetin kualitas HP mid-range yang punya desain dan bodi yang kokoh sekelas HP yang premium. Cuma emang udah nggak cocok sih kalau dijadikan HP utama yang lebih intens saat digunakan. Kira-kira masih ada nggak nih yang pakai seri ini? Atau yang udah pernah pakai, boleh deh share pengalaman pakai HP Legends yang satu ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.